Pencurian handphone di kafe Bojonegoro terekam CCTV. Terkendala jaringan, KPU Tuban belum bisa rekap data warga pindah memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Aksi pencurian handphone di sebuah kafe di Kabupaten Bojonegoro terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggasak handphone milik karyawan kafe yang sedang dicas. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku bermodus menawarkan parfum dan kain batik. Aksi pencurian handphone di sebuah kafe di Kelurahan Ngerowo, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro pada Senin sore kemarin terekam CCTV. Dalam rekaman video terlihat pelaku lalu lalang mengamati situasi di sekitar kafe. Melihat situasi sepi, pelaku yang mengenakan baju kuning dengan membawa tas ransel langsung menggasak handphone yang ada di atas meja kasir. Karyawan kafe setempat Putri Serli mengatakan pelaku berjumlah 2 orang tersebut sebelumnya datang ke kafe untuk menawarkan parfum dan kain batik kepada para karyawan dan pelanggan kafe. Karena tak kunjung pergi, salah seorang karyawan berinisiatif membeli parfum yang ditawarkan pelaku. Namun, saat para karyawan kafe lengah, pelaku justru mencuri handphone karyawan yang sedang dicas di meja kasir. Pencuriannya itu orangnya itu awalnya nggak ngopi di sini, jadi langsung masuk. Pada saat itu ada teman saya karyawan yang shift pagi, itu nongkrong di dalam di ruang smoking 3 orang. Nah, itu si pelaku 2 orang ini yang tinggi sama yang pendek itu menawarkan parfum sama kain batik. Nah, setelah itu si customer dan teman saya ini tidak mau beli, tapi si pelaku 2 ini tidak mau pergi-pergi gitu. Akhirnya teman saya membeli satu parfum kecil, itu harganya 30.000. Nah, setelah membeli, teman saya dan temannya itu keluar, dan si pelakunya itu juga ikut keluar, Kak. Tapi waktu teman saya udah keluar, posisi HP ada di sebelah sini. Pelaku masuk ke Bali, terus temennya yang pendek itu lihat situasi lah, keluar. Yang kurus yang ngambil itu lihat situasi di dalam, habis sepi langsung ngambil HP di sini. Berbekal rekaman kamera CCTV, pemilik kafe langsung melaporkan kejadian pencurian ini ke Polres Bojonegoro. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban belum bisa melakukan rekapitulasi data warga yang melakukan pindah memilih dalam pemilu 2024. Kendala jaringan pada aplikasi KPU Pusat membuat proses input data warga pindah memilih di Tuban yang jumlahnya mencapai ribuan membutuhkan waktu hingga beberapa hari. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban belum bisa melakukan rekapitulasi data warga yang melakukan pindah memilih dalam pemilu 2024. Hingga Rabu siang, KPU setempat belum bisa merekap jumlah warga pindah memilih lantaran terkendala lemotnya jaringan aplikasi KPU Pusat. Kendala jaringan tersebut mulai terjadi pada Senin lalu atau bertepatan dengan batas akhir warga untuk mengurus pindah memilih. Selain belum bisa melakukan rekap warga pindah memilih, KPU Tuban juga belum bisa mengeluarkan sebagian form model A surat pindah memilih. Komisioner KPU Kabupaten Tuban, Mohnur Rokib, mengatakan kendala jaringan tersebut diduga terjadi akibat banyaknya warga yang mengajukan pindah memilih di KPU setempat. Data KPU Tuban mencatat ada lebih dari 3.800 warga yang mengajukan pindah memilih. Dalam kondisi normal, input data hingga terbit surat pindah memilih tiap orangnya hanya butuh waktu 2 menit. Namun karena pada hari terakhir pengurusan pindah memilih tersebut, jumlah warga yang datang membludak. Input data dan penerbitan surat pindah memilih membutuhkan waktu hingga 10 menit per orangnya. KPU Tuban berjanji dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan, rekap dan form pindah memilih sebagian warga yang belum tercetak bisa diselesaikan. Dan banyak masyarakat yang mengajukan pindah memilih di KPU Kabupaten Tuban,
sehingga butuh waktu yang agak relatif lama untuk merekap secara keseluruhan jumlah pemilih keluar masuk di KPU Kabupaten Tuban. Mungkin di hari ini atau besok hasilnya bisa kita ketahui seberapa banyak pemilih yang keluar dan yang masuk di Kabupaten Tuban terkait dengan pindah memilih. Itu kemarin ada kendala apa itu Pak? Dan sejauh ini? Kendalanya kemarin di jaringan ya, karena mungkin musimnya musim penghujan sehingga jaringan di sistem aplikasi kami agak sedikit lambat untuk pemrosesan. Kalau jaringannya lancar itu pemrosesan satu orang yang akan pindah memilih hanya butuh waktu 2 menit. Nah, kemarin itu lebih dari 5 menit sampai 10 menit untuk memproses satu orang. Sekedar diketahui, pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang, warga yang mencoblos di luar tempat pemungutan suara tempat ia terdaftar wajib mengurus surat pindah memilih. Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono memberikan komentar terkait adanya salah satu oknum ASN Pemkab Ngawi yang melanggar netralitas sesuai hasil rekomendasi Bawaslu. Termasuk untuk sanksi kepada oknum ASN tersebut, Bupati juga menunggu rekomendasi dari KASN. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyayangkan adanya oknum aparatur sipil negara atau ASN yang melanggar netralitas dalam pemilu 2024. Diketahui Bupati juga telah menerima surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat. Menurut Bupati, jika surat rekomendasi dari Bawaslu telah ditindaklanjuti secara internal dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah, termasuk telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN maupun dari Kemendagri. Terkait sanksi, nantinya akan ada rekomendasi dari KASN, apakah nanti sifatnya administrasi, teguran, ataupun pemecatan. Oni menegaskan adanya kasus tersebut menjadi pembelajaran agar ASN selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Terlebih asas netralitas harus dikedepankan. Pelanggaran ASN dan sebagainya, termasuk Bawaslu kemarin juga sudah menyurati kita terkait tindakan-tindakan yang akan diambil sebagai sanksi dan sebagainya. Kemarin sudah kita komunikasikan dan sudah ditindaklanjuti oleh Pak Sekda. Di suratnya sudah meluncur dan apa yang nanti dikomunikasikan dengan KASN maupun dari Kemendagri kita tinggal menunggu. Yang jelas masukan dari Bawaslu, kemudian surat tindak lanjut dari Bupati sudah diterbitkan dan ditindaklanjuti oleh Pak Sekda. Nah, kita tinggal menunggu. Seperti diberitakan sebelumnya, oknum ASN yang merupakan Kabid Olahraga Disparpora Ngawi dinyatakan terbukti melanggar netralitas, yakni dengan memberikan komentar dukungan terhadap salah satu cawapres. Pelanggaran netralitas ini mendasar hasil keputusan pleno yang dilakukan Bawaslu setempat. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Usai dibina, puluhan gangster bocil diserahkan kepada orang tuanya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Kawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Isak tangis orang tua mewarnai prosesi penyerahan puluhan gangster bocil di Kabupaten Tuban pada Rabu siang. Gangster tersebut ditangkap setelah melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam. Selain meminta maaf kepada orang tua mereka, para gangster ini juga diberikan pembinaan dan dipotong rapi. Ruang tunggu Satreskrim Polres Tuban mendadak menjadi tempat potong rambut massal pada Rabu siang. Sejumlah polisi memangkas rambut anak-anak yang terlibat gangster.
Belasan bocah berusia 12 sampai 15 tahun ini diamankan di kawasan Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Mereka dilaporkan warga lantaran melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam. Sebagai efek jera, maka polisi memangkas rambut para gangster bocil ini agar lebih rapi. Selain diberikan pembinaan, gangster bocil ini kemudian juga diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Proses penyerahan anak-anak ini diwarnai isak tangis. Sejumlah ibu tak kuasa menahan tangis setelah anak mereka meminta maaf atas kesalahannya hingga ditangkap polisi. Ironisnya, aksi ramai-ramai mengganggu ketertiban umum ini dilakukan gangster bocil untuk menagih hutang kepada temannya sebesar Rp20.000. Namun mereka mendatangi rumah temannya itu beramai-ramai dan sempat menggedor-gedor pintu sehingga warga melapor ke polisi. Nagih utang di temannya yang berada di perumahan Gedungombo. Nagih utang tapi bersama-sama dengan teman lainnya sebanyak 19 orang sehingga menggedor-gedor rumah warga. Kemudian ada salah satu warga yang menginformasikan ke kita, jadi kita menindaklanjuti. Atas penerimaan informasi dari masyarakat, kita datang ke TKP, dapat kita amankan ke 19 anak-anak tadi. Membawa sajam atau gimana? Tidak ada yang membawa sajam. Konvoi dan? Dia tidak konvoi, namun secara mendatangi rumah yang disangka mempunyai utang temannya tadi. Belakangan warga dan pengguna jalan Kabupaten Tuban diresahkan dengan aksi gangster bocil. Mereka kerap konvoi motor menyusuri jalanan sambil mengacungkan senjata tajam. Polisi berharap peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak ditingkatkan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, sementara itu ribuan petani di Ngawi menyerbu salah satu gudang pupuk untuk membeli 2 jenis pupuk non-subsidi dengan potongan harga 40%. Program yang diselenggarakan Pupuk Indonesia ini untuk mendukung percepatan musim tanam. Ribuan petani Ngawi memadati gudang pupuk Sidokerto, Kecamatan Karangjati. Di gudang tersebut, Pupuk Indonesia melalui PT Petrokimia Gresik memberikan diskon atau potongan harga hingga 40% terhadap 2 jenis pupuk non-subsidi, yakni pupuk nitrea, urea, dan NPK Ponska Plus. Di pasaran, pupuk non-subsidi tersebut harganya Rp450.000. Dalam program pasar pupuk murah ini menjadi Rp270.000. Direktur Operasi dan Produksi PT Petrokimia Gresik, Dikna Jatiningsih menjelaskan, dalam kegiatan ini disediakan 120 ton untuk 500 petani. Dipilihnya Ngawi karena salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Timur dan nasional. Kegiatan diskon pupuk ini untuk mendukung percepatan musim tanam mengingat dampak El Nino tahun 2023 kemarin mempengaruhi hasil produksi pertanian yang menurun, serta sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Jawab tentang ketahanan pangan nasional. Salah satu tujuan dari atau misi dari Pupuk Indonesia adalah ketahanan pangan nasional. Di samping itu kita mendukung petani untuk mempercepat pertumbuhan atau penanaman karena kemarin semuanya pada terdampak terkena El Nino. Ini program Gebiar itu petani akan bisa menebus atau membeli pupuk dengan diskon 40%, yaitu pupuk nitrea 25 urea merknya nitrea 25 kilo dan juga pupuk NPK Ponska Plus 25 kilo. Jadi 2 pupuk mendapatkan diskon sekitar 40%. Targetnya untuk di sini masih ada 5.000 petani, semuanya bisa dicapai. Dan kami juga berharap program Gebiar ini bisa membantu petani khususnya kemarin yang sudah terdampak pada El Nino dan bisa mempercepat untuk penanaman padi yang diharapkan pada musim tanam pertama ini bisa berhasil. Ya. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi, Supardi menyatakan program tersebut sangat membantu petani di Kabupaten Ngawi. Terlebih untuk tahun ini alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi sangat berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Alhamdulillah ini paling tidak mengobati kerjaan petani dengan adanya tambahan subsidi kita bukan subsidi
diskon. Jadi kita beli dengan diskon 40%. Nah, terima kasih. Mungkin dipilih Ngawi karena Ngawi adalah lumbung padi. Alhamdulillah kita masih nomor 2 untuk Jawa Timur. Diketahui hasil pertanian panen padi di Ngawi menurun 9.197 ton GKP pada tahun 2023 kemarin, dampak dari fenomena El Nino. Diharapkan pada musim tanam ini petani dapat segera menanam dan kebutuhan pupuk tercukupi hingga produksi padi dapat kembali meningkat. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Berbagai persiapan terus dilakukan Persibo Bojonegoro menjelang babak 16 besar Liga 3 Jawa Timur. Selain melakukan evaluasi tim, Laskar Angling Dharma juga terus menggenjot porsi latihan. Bahkan saat ini kondisi para pemain juga sangat prima dan siap bertanding. Menghadapi babak 16 besar Liga 3 Jawa Timur, jajaran pelatih Persibo Bojonegoro intens melakukan evaluasi tim secara menyeluruh. Fokus utama evaluasi kali ini adalah pada aspek penyelesaian akhir atau finishing touch para pemain. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mematangkan skuad jelang pertandingan lanjutan Liga 3 Jatim yang akan bergulir pada 18 Januari 2024. Pelatih Persibo Iwan Setiawan mengatakan persiapan tim secara keseluruhan sudah berjalan baik. Namun masih terdapat pekerjaan rumah pada finishing touch. Dalam evaluasi tim pelatih, Iwan Setiawan mencatat banyak peluang emas yang gagal dioptimalkan oleh para pemainnya untuk menjadi gol. Selain itu, Iwan Setiawan memastikan bahwa seluruh pemainnya saat ini dalam kondisi prima dan siap bermain. Pelatih syarat pengalaman ini berharap pada laga 16 besar Liga 3 Jatim, timnya bisa tampil lebih baik dan lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Alhamdulillah, sampai latihan terakhir kita tadi, tim dalam kondisi baik. Ya, insya Allah kita besok bertanding dengan kekuatan 100%-nya kita. Ya, insya Allah kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bojonegoro. Dalam kesempatan ini, pelatih Persibo memohon doa restu dan dukungan warga Bojonegoro agar Persibo bisa berprestasi dan naik kasta ke Liga 2 Indonesia. Sekedar diketahui, Persibo Bojonegoro lolos babak 16 besar dalam grup II bersama tim PSIL Lumajang, Banyuwangi Putra, dan NZR Sumbersari. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Polres Bojonegoro bekuk bandar dan 3 pengedar sabu. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Polres Bojonegoro berhasil membekuk bandar narkoba dan 3 kurir yang mengedarkan narkoba di Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 5,25 gram dan pil ekstasi sebanyak 89 butir. Nah ini sabu aja. Ya, sabu nggih. Nggih. Enak ya Pak RT nggih. Satreskoba Polres Bojonegoro berhasil membekuk salah seorang bandar narkoba berinisial S alias AB, warga Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, di salah satu tempat kos di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. S alias AB masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Satreskoba Polres Bojonegoro sejak tahun 2021 lalu.
Selain berhasil menangkap S alias AB, Satreskoba Polres Bojonegoro juga mengamankan 3 pelaku lainnya yang bertindak sebagai kurir atau pengedar. Di antaranya berinisial SL warga kota Surabaya, D alias warga Kecamatan Kapas Bojonegoro, dan SB warga Kecamatan Bojonegoro Kota. Penangkapan keempat pelaku tersebut merupakan pengembangan kasus di tahun 2021, di mana sebelumnya 3 orang tersangka yakni FR, AR, dan MS telah ditangkap dan saat ini sudah berada di Lapas Bojonegoro. Kasat Reskoba Polres Bojonegoro AKP Eko Suwanto saat press rilis di Polres setempat mengatakan, dari tangan keempat pelaku pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 5,25 gram sabu, 89 butir pil ekstasi, sejumlah handphone dan kartu ATM yang digunakan untuk transaksi. Saat ini Polres Bojonegoro masih memburu 2 orang pelaku lainnya, masing-masing berinisial R sebagai pemasok ekstasi dan AH sebagai pemasok sabu. DPO mulai tahun 2021, yaitu saudara AB ini sudah kita amankan tahun 2021 itu 3 orang sudah kurir, yaitu semuanya sudah masih dalam proses di lapas semua. Dan di tahun 2023 ini kita sudah mengamankan 3 orang lagi tersangka yang berhubungan dengan saudara AB. Jadi sudah kita amankan sebanyak 6 kuda atau 6 kurir yang menjadi pemasok dari saudara AB dari wilayah Surabaya. Untuk barang bukti yang diamankan apa saja, Dan? Barang bukti sementara ada sabu sebanyak 5,25 gram sama 89 butir ekstasi. Ada timbangan. Penangkapan AB sendiri persisnya tanggal berapa, nih? Tanggal 4 Januari yang dulu, setelah tahun baru. Jadi baru kita amankan. Akan dikembangkan lagi, Dan? Tetap kita kembangkan. Jadi sampai saat ini kita masih memburu 2 pelaku lagi, yaitu satu saudara R sebagai pemasok ekstasi atau inek, yang satu saudara AH pemasok sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Edo Jodi Audian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan telah menyelesaikan penyortiran dan pelipatan 3 jenis surat suara, masing-masing surat suara DPRD Kabupaten, DPD, dan DPR RI. Hasilnya, KPU setempat menemukan ratusan surat suara yang kondisinya rusak. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lamongan terus menggenjot proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Hingga saat ini KPU setempat telah menyelesaikan lipat dan sortir 3 jenis surat suara. Masing-masing adalah surat suara DPRD Kabupaten, DPD, dan DPR RI. Sementara untuk sortir dan lipat surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden saat ini masih dalam proses. Hasilnya KPU Lamongan menemukan sedikitnya 714 surat suara yang kondisinya rusak. Masing-masing sebanyak 660 surat suara DPRD Kabupaten dan 54 surat suara DPD. Kerusakan surat suara tersebut bervariasi, mulai dari terkena percikan tinta, kalibrasi warna, tidak simetris, kemudian sobek dan kotor. Selain menemukan ratusan surat suara rusak, KPU Lamongan juga kekurangan sebanyak 3.308 surat suara DPRD Kabupaten dan 933 surat suara DPD. Ya, alhamdulillah untuk sortir lipat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan sampai saat ini sudah menyelesaikan 3 sortir surat suara, yaitu DPRD Kabupaten, terus DPD dan DPR RI. Sedangkan yang masih jalan saat ini adalah DPRD Provinsi, dan terakhir kita akan di surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Pak, terkait dengan kerusakannya sendiri gimana, Pak? Sejauh ini kerusakan-kerusakan yang kita temukan dari 3 surat suara yang telah dilakukan sortir lipat itu ada yang terkait dengan percikan dari tinta, ya,
juga ada yang terkait kalibrasi warna, juga ada yang tidak simetrisnya dari pemotongan, dan juga ada yang sobek. Namun dari semua yang telah kita invent dan kita temukan itu, sebenarnya kami sudah menginventarisir baik secara detail di kotak nomor berapa atau dus nomor berapa dari surat suara apa, dan itu sudah kita rekap ya. Terkait kerusakan dan kekurangan surat suara, KPU Lamongan langsung melapor kepada KPU Provinsi Jawa Timur agar bisa segera ditindaklanjuti. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Sementara itu pemirsa, ratusan santri sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Jombang berbondong-bondong mendatangi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jombang. Kedatangan mereka untuk mengajukan pindah memilih dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang lantaran ingin menggunakan hak pilihnya tanpa harus pulang meninggalkan kegiatan pesantren. Hari terakhir pendaftaran daftar pemilihan tambahan DPTB Pemilu 14 Februari 2024, ratusan santri berbondong-bondong mendatangi kantor KPU Jombang Senin siang. Kedatangan para santri untuk mendaftarkan pindah memilih dari daerah asal ke Jombang. Pendaftaran DPT tambahan ini sebenarnya telah dibuka sejak DPT Pemilu 2024 ditetapkan. Namun para santri baru mendaftar saat pendaftaran DPT tambahan akan ditutup pada Senin malam. Amilatul Milah, salah satu asal Sidoarjo, mengaku ingin mengajukan pindah ke lokasi pesantren, tepatnya menimba ilmu. Alasan pindah memilih karena diperintah kiai supaya agar bisa menggunakan hak pilihnya tanpa meninggalkan kegiatan pesantren. Untuk pindah milih ke Jombang. Apa yang mendorong? Untuk turut serta berkontribusi di partisipasi dalam pesta demokrasi. Kenapa nggak pulang ya? Untuk menyingkat waktu, untuk menghemat waktu, menghemat tenaga juga. Jadi dan posisinya kan belajar juga. Jadinya ya mending nyoblos di Jombang aja. Apakah memang dianjurkan oleh kiainya? Oh iya. Dianjurkan untuk yang kan kita punya hak suara, jadinya dianjurkan untuk ikut mencoblos. Untuk pindah semua, itu pindah dari iya, jadi ada satu pondok ditata yang udah punya KTP. Harus pindah ke sini semua. Ya. Sementara Ayatullah Kumaini, Komisioner KPU Jombang, mengatakan hingga Senin siang jumlah DPT tambahan telah mencapai 1.000 lebih, mayoritas santri dari beberapa pondok pesantren. Jumlahnya akan terus bertambah hingga ribuan karena pada Senin sore KPU membuka pendaftaran di sejumlah lokasi yang dekat dengan pesantren. Sampai hari ini ada 1.000 lebih ya, kita masih proses terus berjalan, masih banyak yang masih mengurus, belum kita rekap sampai detik ini berapa jumlahnya. Jumlah dominasi dari kalangan apa Pak? Yang banyak dari pelajar dan pondok pesantren, kemudian dari kampus. Jumlahnya kok lebih cukup banyak Pak dibanding pemilu yang lalu? Gimana Pak? Ada kenaikan? Kalau untuk totalnya kita masih belum lihat nanti ya, tapi karena memang di Jombang ini jumlah pondok pesantrennya cukup banyak, kemudian perguruan tingginya cukup banyak, sehingga wajar menurut kami jika yang mengurus untuk pindah memilih juga cukup banyak. Ayatullah menjelaskan pendaftaran DPT tambahan terakhir tanggal 15 Januari 2024. Kecuali 4 pemilihan yang bisa mendaftar pindah memilih hingga H-7 pemungutan suara, yaitu pemilihan yang rawat inap di rumah sakit, penghuni lapas, pegawai pindah tugas, dan terjadinya bencana alam. Saiful Muallimin, JTV, Jombang. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV.
Pak.